besok dia harus kerja lagi pagi, anaknya diurus sama pembantu, sering menolak apapun, bahkan kadang-kadang pulang agak malam diantar sama teman laki-laki dari tempat kerja. Sekarang kondisinya bagaimana? Padahal awalnya niatnya baik, tapi seperti itu keadaannya. Nah ini terjadi, gitu kan? Bukan berarti wanita tidak boleh kerja, bukan. Tapi kalau tadi dia bekerja tidak mengganggu, tidak melakukan kewajibannya, dia juga tetap hormat dengan suami, bertakwa kepada Allah, itu beda. Tapi umumnya seperti itu. Apalagi tadi dikatakan kerjanya memang bukan pekerjaan yang masih bercampur laki-laki dan perempuan. Ini memang biasanya akan seperti itu. Kecuali dalam kondisi suaminya lebih besar income-nya, lebih bisa memberikan dia pendapatan, mungkin seperti itu. Jadi kita doakan, mudah-mudahan saudara kita tadi yang profesinya sebagai supir, jangan kecil hati dengan profesi ini. Anda tetap mulia, Anda adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Kita harus punya percaya diri selama kita beriman kepada Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, ya, maha adil, dan dia juga maha kaya, dia akan bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Bisa saja profesi kita tiba-tiba berubah menjadi lebih baik dari yang sekarang, itu bukan mustahil. Langkah yang harus diambil sekarang, berhenti menghajar, jangan boikot sampai 1 tahun begini tidak biologis. Perbaikin dengan cara mendoakan dia, sebutkan kepada dia hadis-hadis tentang tidak bolehnya orang bertutur kata kasar gitu, kepada suami, dan sekalian introspeksi diri. Kalau memang penyebabnya adalah kita sendiri, mungkin memang ada satu perbuatan kita lakukan membuat dia akhirnya mengangkat suaranya, kita perbaikin dan minta maaf, setelahnya sudah perbaikin rumah tangga itu. Apalagi di saat kita tidak mampu untuk meninggalkan, ya, karena ada sebagian laki-laki cukup lemah hatinya, ya. Jadi dia kalau sudah suka sama satu perempuan, udah dia kalau perempuan itu berbuat sejahat apapun, misalnya dia tidak bisa tinggalkan. Ini jadi masalah sendiri ini, ya. Laki-laki itu harus punya hati yang tegar. Saya sudah bilang, kalau perempuan itu baik sama kita 1 kali, baik sama dia 1000 kali. Tapi kalau dia sudah tidak mau diluruskan, dia baiknya tinggalkan. Harus tegar dan pindah ke wanita lain yang kira-kira baik. Kan bisa begitu. Cuma sayangnya banyak yang cengeng gitu. Cengeng gitu. Tidak bisa Ustaz, saya lemah, nanti saya tidak bisa hidup. Udahlah, matilah dia. Ya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan. Bagaimana sikap saya jika saya ingin menikah dengan seorang akhwat, namun tidak disetujui oleh 2 belah pihak keluarga tanpa alasan syar'i? Saya sangat ingin menikahi awat ini Ustadz, karena saya sudah hampir 7 tahun kenal dengan dia dan ingin menikah dengan akhwat ini Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya tidak tahu ini apa sebabnya, ya. Tapi kalau saya pribadi setiap ada masalah, maka saya coba mencari tahu dulu sebabnya. Apa sebabnya? Sekarang kedua belah pihak tidak setuju, maksudnya keluarga. Apa sebabnya nih? Kan pernikahan baik gitu kan? Harusnya disetujui. Kira-kira apa sebabnya? Kalau alasan mereka bukan alasan syar'i, kita sama-sama sudah taklim, kita sudah dekat dengan Allah SWT, sudah dua-duanya mudah-mudahan dianggap saleh dan salihah, dan keluarga tidak setuju begitu saja, maka ini perlu betul-betul melakukan pendekatan diri ekstra kepada Allah SWT. Khususkan sholat istikharah, ya, dan tutup pintu interaksi yang bisa membawa pada sesuatu yang haram supaya Allah berkahi. Ya, kemudian dengan cara kita berdoa dan istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk. Kalau ini benar, mudahkan. Kalau ini bahaya buat agama saya, maka hindarkan. Dan seperti itu kita minta kepada Allah SWT. Insya Allah Allah lunakkan. Karena itu sangat mudah. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah pembagian ghanimah atau harta rampasan perang Persia. Pada saat itu takluk tangan muslimin dan kaya sekali mujahidin. Jumlahnya sedikit tapi Persia sangat luas.